Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Adi Pratama, NIM 2020121. Saya dari Prodi Akuntansi D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi staffing atau fungsi kepegawaian atau fungsi pengisian jabatan. Pengertiannya adalah fungsi kepegawaian dalam manajemen adalah suatu proses pengelolaan struktur organisasi melalui tahap seleksi, penilaian, dan pengembangan sumber daya manusia yang tepat dan efektif untuk mengisi jabatan. Perkembangan organisasi saat ini membuat fungsi kepegawaian menjadi kebutuhan penting dalam manajerial. Proses kepegawaian juga sangat berkaitan erat dengan asas efisiensi, karena dengan menjalankan fungsi kepegawaian, sebuah organisasi bisa mendapat kepastian efisiensi organisasi. Sebagai salah satu fungsi yang penting, biasanya sebuah organisasi membuat divisi khusus untuk menangani fungsi ini. Ada yang menyebutnya divisi personalia, departemen sumber daya manusia, bidang keanggotaan, dan lainnya. Bahkan dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, lembaga yang menjalankan fungsi kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Nasional atau BKN. Itu tandanya fungsi kepegawaian dalam manajemen sudah memiliki peran penting bagi kemajuan dan perkembangan organisasi. Hal ini sudah sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa manusia adalah unsur manajemen yang paling utama. Fungsi kepegawaian adalah untuk menemukan sumber daya manusia yang bisa membawa organisasi mencapai tujuannya. Selanjutnya adalah sifat-sifat fungsi kepegawaian. Yang pertama, kepegawaian adalah fungsi manajerial yang penting. Fungsi kepegawaian adalah tindakan palungan yang paling penting bersama dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Operasi keempat fungsi ini bergantung pada tenaga kerja yang tersedia melalui fungsi kepegawaian. Yang kedua, kepegawaian adalah kegiatan yang meresap. Fungsi kepegawaian dijalankan oleh semua manajer dan dalam semua jenis perhatian di mana kegiatan bisnis dilakukan. Yang ketiga, kepegawaian adalah kegiatan yang berkesinambungan. Ini karena fungsi kepegawaian berlanjut sepanjang masa organisasi karena transfer dan promosi yang terjadi. Yang keempat, dasar dari fungsi kepegawaian adalah manajemen personalia atau sumber daya manusia yang efisien. Sumber daya manusia dapat dikelola secara efisien oleh sistem atau prosedur yang tepat, yaitu rekrutmen, seleksi, penempatan, pelatihan, dan pengembangan, pemberian remunerasi, dan lainnya. Yang kelima, kepegawaian membantu menempatkan orang yang tepat di pekerjaan yang tepat. Ini dapat dilakukan secara efektif melalui prosedur rekrutmen yang tepat dan kemudian akhirnya memilih kandidat yang paling sesuai persyaratan pekerjaan. Yang keenam, kepegawaian dilakukan oleh semua manajer tergantung pada sifat bisnis, ukuran perusahaan, kualifikasi dan keterampilan manajer, dan lainnya. Di perusahaan kecil, manajemen puncak umumnya melakukan fungsi ini. Dalam perusahaan skala menengah dan kecil, ini dilakukan terutama oleh departemen personalia yang terkait. Selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan dalam staffing. Yang pertama, penentuan kebutuhan tenaga kerja baik dalam hal jumlah maupun mutu tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua, penentuan sumber-sumber tenaga kerja yang akan ditarik untuk memenuhi kebutuhan tadi. Yang ketiga, mengadakan seleksi terhadap para pelamar. Yang keempat, melatih tenaga kerja agar memiliki tingkat keterampilan yang diinginkan. Yang kelima, memberikan balas jasa yang layak kepada tenaga kerja. Yang keenam, memajukan atau mengembangkan tenaga kerja dengan memberikan kenaikan pangkat dan lain-lain. Yang terakhir, memanfaatkan tenaga kerja yang ada dalam organisasi sebaik mungkin. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam pengadaan fungsi staffing. Yang pertama, pengadaan. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan, baik kualitas maupun kuantitas yang dibutuhkan perusahaan. Untuk mendapatkannya, harus dilakukan dengan cara analisis jabatan, uraian pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan. Barulah bisa ditentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang dibutuhkan. Analisis jabatan yaitu menganalisis pekerjaan-pekerjaan apa saja yang harus dilakukan pada suatu jabatan, mengapa dilakukan dan bagaimana menjalankannya, dan hasilnya adalah uraian dan spesifikasinya, di mana di uraian
dalamnya itu terdapat tugas-tugas dan tanggung jawab atau hak dan kewajiban seorang pejabat terhadap jabatannya. Sedangkan spesifikasinya adalah syarat-syarat untuk dapat memangku suatu jabatan tertentu agar seorang pejabat bisa bekerja secara efektif. Misalnya pendidikannya sampai mana, jenis kelaminnya, usianya berapa, dan lain-lain. Yang kedua adalah penarikan. Penarikan adalah kegiatan mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang masih kosong di perusahaan. Mencari yaitu menetapkan sumber-sumber tenaga kerja yang akan ditarik. Mempengaruhi adalah menetapkan cara-cara penarikannya seperti melalui iklan pada media massa atau melalui para karyawan yang telah ada. Adapun sumber-sumber penarikannya terbagi dua. Yang pertama, sumber internal adalah ditarik dari karyawan yang telah ada dalam perusahaan. Yang kedua, sumber eksternal adalah untuk mengisi lowongan jabatan yang kosong, ditarik dari orang-orang di luar perusahaan. Yang ketiga, seleksi. Seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau yang ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Dasar seleksi adalah spesifikasi pekerjaan dari perusahaan bersangkutan. Metode seleksi dikenal atas metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Metode non-ilmiah yaitu seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan pada kriteria atau standar atau spesifikasi kebutuhan pekerjaan, tetapi hanya didasarkan perkiraan dan pengalaman saja. Sedangkan metode ilmiah adalah seleksi yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan dan kebutuhan nyata jabatan yang akan diisi serta berpedoman kepada kriteria spesifikasi dan standar-standar tertentu. Yang keempat adalah penempatan, yaitu kegiatan untuk menempatkan orang-orang yang telah lulus seleksi pada jabatan-jabatan tertentu sesuai dengan uraian pekerjaan dan klasifikasi pekerjanya. Penempatan ini sangat penting karena aktivitas-aktivitas perusahaan baru dapat dilakukan jika semua jabatan ada pejabatnya. Dalam penempatan karyawan baru ini harus dilakukan orientasi dan induksi. Orientasi artinya memberitahukan kepada karyawan baru tentang hak dan kewajibannya, tugas dan tanggung jawabnya, peraturan-peraturan perusahaan, sejarah dan struktur organisasi perusahaan, serta memperkenalkannya kepada para karyawan lama. Sedangkan induksi adalah kegiatan untuk mempengaruhi tingkah laku karyawan yang baru yang telah ditempatkan agar ia menaati peraturan perusahaan dan norma-norma sosial. Dan yang terakhir adalah pemberhentian, yaitu putusnya hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu perusahaan. Pemberhentian atau PHK ini disebabkan oleh keinginan perusahaan, keinginan karyawan, kontrak kerja habis, peraturan perburuan, pensiun, dan atau meninggal dunia. Pemberhentian ini berhubungan erat dengan status karyawan bersangkutan. Status karyawan dikenal atas karyawan tetap, karyawan kontrak, karyawan harian lepas, karyawan honorer, dan karyawan percobaan. Karyawan tetap dan karyawan kontrak dapat diberhentikan perusahaan tanpa memberikan pesangon. Jika pemberhentian itu didasarkan karena memukul atasan atau asusila di perusahaan. Jika karyawan berhenti atas keinginan sendiri, pesangon tidak diberikan kecuali atas kebijaksanaan perusahaan saja.